diberkati Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Bisa salam kirikan, katakan saya senang melihat wajahmu siang hari ini. Ya. Wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saya bersyukur atas anugerah Tuhan saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, bukan karena kekuatan saya, sebenarnya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya juga terima kasih untuk tim penggembalaan yang percayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu, saya memang dari tadi pagi sudah melayani di tempat ini. Saya sendiri karena istri saya kurang sehat, ada gangguan di perutnya, jadi dia tidak bisa bergabung bersama-sama dengan kita. Dia titip salam untuk setiap kita yang hadir pada siang hari ini. Baik, itu semuanya tidak mengurangi sukacita kita, amin. Nah, hari ini saya akan membawa kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang saya berjudul Goodness of God. Bisa katakan sama-sama? Artinya kebaikan Tuhan. Yang percaya Tuhan baik katakan yes. Yes. Ya, kita punya Tuhan yang baik. Mari kita buka dalam Mazmur pasal 119 ayat 68. Saya sudah siapkan di slide, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan Alkitab juga. Mazmur 119 ayat 68. Karena satu ayat, mari kita baca bersama-sama dengan iman, amin. 3, 2, 1. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Yang diberkati dan berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dalam hati kita. Bapak Saudara, ada seorang anak, bisa mungkin diklik slide berikutnya, yang bernama John Gilbert. John Gilbert ini memiliki sebuah penyakit, kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan distrofi otot. Jadi John Gilbert ini hidup tidak lebih dari 25 tahun. Jadi cukup singkat. Jadi ketika usia remaja, dia sudah dipanggil oleh ini penyakit dalam bahasa kedokteran dikatakan distrofi muscular Duchenne gitu ya. Jadi distrofi otot, di mana seseorang itu tidak memiliki kekuatan dalam ototnya, sehingga dia perlu bantuan kursi roda, ya kan, untuk mobilisasinya. Tahun demi tahun, John Gilbert yang menderita penyakit distrofi otot ini, lama-lama dia mulai kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Sampai pada akhirnya sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia nggak bisa berbicara lagi. Bukan hanya tidak bisa berjalan, melakukan aktivitas, berbicara pun sudah tidak bisa. Tapi sebelum dia dipanggil Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik yang dia pernah ceritakan. Ketika itu dia dan ibunya pergi ke sebuah kegiatan penggalangan dana oleh sebuah tim basket di tempat dia, namanya Sacramento. Jadi di sana tim basket itu menggalang dana, melelang bola basket yang mereka tanda tangani. Semua pemain Sacramento Kings itu menandatangani bola itu, membubuhkan tanda tangan mereka di bola itu. Nah, lalu mulai tawar-tawar gitu kan ya. Sekian, angkat tangan. Ada lagi yang lebih dari itu, angkat tangan. Harga mulai naik. John Gilbert pengen sekali bisa bermain basket, maksud saya. Tapi apa daya, dia tak mungkin bisa, ya kan? Tapi paling tidak dia pengen bola itu menjadi milik dia. Lalu dia angkat tangan. Mamanya kaget, turunkan tangannya. Nah, kita nggak punya uang, harganya sudah melambung tinggi. Jadi mamanya menahan tangan si Gilbert, jangan angkat tangan, nak, malu-maluin, ntar kita nggak bisa bayar. Saudara, lalu harga orang-orang makin menawar-nawar harga bola itu lalu makin tinggi lah. Dimenangkan oleh seorang pria yang kaya raya. Lalu dia datang ke depan, dia ambil bola itu. Saudara, setelah dia ambil bola itu, dia datang kembali. Dia tidak kembali ke tempat duduknya, tapi dia datang kepada John Gilbert. Dia berikan bola itu kepada John Gilbert. Dek, nah, ini bola untukmu. Bisa bayangkan bagaimana perasaan John Gilbert? Bola yang begitu diidam-idamkannya, yang gak mungkin bisa dia dapatkan, tapi dia dapatkan pada saat itu. Lalu dia bilang begini. Dia bilang begini, bisa diklik. John Gilbert bilang begini. Butuh beberapa saat bagi saya untuk menyadari apa yang dilakukan pria itu kepada saya. Saya ingat mendengar desahan nafas di seluruh ruangan itu. Orang-orang, bagaimana orang menyaksikan si pemuda tadi memberikan bola kepada John Gilbert. Lalu tepuk tangan meriah dan banyak mata yang menangis. Dia ingat betapa luar biasanya, betapa syahdunya, betapa hebatnya suasana pada waktu itu. Sampai hari ini, kata John Gilbert, saya takjub. Pernahkah kamu diberi hadiah yang tidak akan pernah kamu dapatkan sendiri? Pernahkah seseorang berkorban dalam jumlah besar untukmu tanpa mendapatkan imbalan apapun? Mungkin orang lain tidak bisa berbuat demikian kepada kita, tapi ada satu pribadi yang baik bagi kita. Siapa?
Dia mau berkorban, memberikan segala sesuatu untuk kita tanpa imbalan apapun. Makanya kalau saudara datang beribadah kepada Tuhan, itu bukan berarti saudara dapat memberikan sesuatu kepada Tuhan. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir saudara datang ibadah itu untuk membalas kebaikan Tuhan. No, kebaikan Tuhan tidak bisa kita bahas. Saudara pun melayani Tuhan bukan untuk membalas kebaikan Tuhan, tidak bisa. Kita melayani Tuhan itu karena apa? Karena kita mengasihi Dia. Pelayanan yang kita lakukan itu hanya bagian kecil yang gak bisa dibandingkan dengan besarnya kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Tuhan Yesus baik. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita ini hidup sekarang di zaman di mana kebaikan Tuhan dipertanyakan. Orang bertanya, kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan membiarkan setan menggoda, menjatuhkan orang-orang percaya dalam pencobaan? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan membiarkan kejahatan merajalela di muka bumi ini? Kalau Tuhan baik, kenapa orang yang kaya bisa menindas orang miskin? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan mengizinkan ada ayah yang membunuh anaknya? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan mengizinkan ada seorang pria yang memperkosa seorang wanita tanpa bersalah? Kalau Tuhan baik, kenapa banyak terjadi kejahatan di muka bumi ini? Kalau Tuhan baik, kenapa hal buruk terjadi? Semua orang bertanya itu sekarang ini. Saudara, ketika saya di Surabaya beberapa minggu lalu, saya masih di Surabaya. Di Surabaya itu terjadi, di dekat Surabaya itu, daerah Surabaya itu terjadi sebuah hal yang sangat mengejutkan. Mungkin pernah baca berita minggu lalu, seorang mertua laki-laki ingin memperkosa menantunya perempuan. Karena ketahuan, karena perempuan itu menantunya berteriak-teriak, lalu dia apa? Gorok leher. Bayangkan, kejahatan terjadi begitu hebatnya sekarang ini kan. Saudara, orang mulai meragukan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan memang baik, kenapa itu semua terjadi? Orang mulai ragu. Bukankah iblis sejak di Taman Eden sudah membuat Adam dan Hawa ragu kebaikan Tuhan kan? Tuhan bilang jangan makan buah dari pohon yang ada di tengah taman. Pohon tentang pengetahuan yang baik dan buruk. Pada saat kau makannya, kamu akan mati. Secara rohani jatuh dalam dosa. Tapi iblis bilang gini, sekali-kali kamu tidak akan mati. Justru kalau kau makan Adam Hawa, bro, sis, kamu akan seperti Adam dan Hawa mulai meragukan kebaikan Tuhan. Iya juga ya, masuk akal juga kata si setan ini gitu kan ya. Mungkin Tuhan gak mau kita makan itu supaya kita gak boleh sama seperti dia. Kita makan aja. Adam dan Hawa mulai meragukan kebaikan Tuhan kan. Jatuh ke dalam jebakan siapa? Si iblis. Hari ini kita mau belajar bahwa kita tuh punya Tuhan yang baik, saudara, amin. Dikatakan tadi bahwa engkau baik dan berbuat baik. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, you are good and you do only good. Tuhan, engkau baik dan engkau hanya berbuat yang sama percaya. Semua Tuhan lakukan itu baik. Angkat tangan. Yes. Meskipun hal itu tidak mengenakan bagi kita. Jadi dari sini kita belajar bahwa Tuhan baik dari karakter yang pertama. Dikatakan ada apa? You are good. Engkau, karakter Tuhan itu, dia itu adanya. Dia pribadi yang adanya apa? Yang tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Saudara, itu maksud saya. Dari karakternya Tuhan memang baik. Lalu dilanjutkan Mazmur begini, you do only good. Kamu hanya melakukan yang, artinya apa? Selain karakter Tuhan yang baik, dari karakter yang baik tadi dia melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang baik. Jadi dari karakter Tuhan dia baik, dari tindakannya dia juga baik. Saudara, mari kita lihat yuk sekarang ini. Dari segala sesuatu yang ada dalam diri Tuhan itu baik. Cintanya baik, amin. Kedaulatannya baik, amin. Kekuatannya baik. Ketetapannya baik. Rencananya baik. Kalau dia marah, kemarahannya, disiplinnya, tegurannya, semua tentang Tuhan itu baik. Mari kita belajar, saudara, apa yang harus kita mengerti tentang kebaikan Tuhan supaya kita tidak salah memahami kebaikan Tuhan. Saudara sudah percaya Tuhan baik dari karakternya dan semua tindakannya? Yang percaya katakan amin. Ya, yang pertama, apa yang harus kita belajar? Yang pertama bahwa kebaikan Tuhan itu tidak selalu menyenangkan. Ayo kita buka Kejadian pasal 50 ayat 20. Kebaikan Tuhan itu tidak selalu menyenangkan. Kejadian 50 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Saya sudah siapkan di slide, bisa diklik, oke? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf ya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Apa yang dialami Yusuf untuk mendapatkan janji Tuhan itu tidak mengenakan dan tidak menyenangkan kan? Dia dibuang ke sumur,
Ada yang suka dibuang ke sumur, biar nanti saya buang. Ada bos saudara. Lalu dijual kan? Ada yang mau dijual di sini? Lalu dijual lagi ke rumah Tante Poti, bos saudara. Di sana dia difitnah kan? Masukkan ke penjara. Banyak hal-hal yang tidak mengenakan terjadi dalam diri Yusuf, tapi dia tahu itu semua proses dari Tuhan, meskipun tidak menyenangkan, tapi dia tetap percaya janji Tuhan pasti tergenapi sebab Tuhan baik. Dia bilang gini, abang-abang, mungkin kalian mereka rekan-rekan yang jahat bagiku, tapi di balik itu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Oh saudara, jadi jangan saudara berpikir ketika terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam diri saudara dan saya, saudara berkata, Tuhan, mana kebaikan Tuhan? Tuhan, engkau tidak baik, engkau tidak mengasihi aku Tuhan. Jangan pernah pertanyakan itu. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekalipun tidak menyenangkan, dia tetap Tuhan yang baik. Karena yang tidak menyenangkan itu bisa Tuhan ubah menjadi berkat. Ada mujizat yang terjadi bagi setiap kita. Lalu saudara, Tuhan yang baik akan menyebabkan atau mengizinkan hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita, yang kita sukai atau mungkin yang tidak kita sukai. Amin saudara. Kenapa dia memberikan itu? Kenapa dia mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi? Bahwa dia tahu hal itu pun dapat menjadi petunjuk bahwa dia baik bagi kita. Dia adalah Bapa kita yang baik. Bapak saudara yang terkasih, ada seorang anak bernama Joni. Ya, saya suka pakai Joni gitu ya, ilustrasi. Di sini nggak ada Joni kan? Biar saya ganti nama. Nggak ada kan? Aman ya. Joni masih duduk di kelas di bangku SD. Joni tidak suka makan sayur. Gitu kan ya. Setiap kali makan, dia pasti singkirkan sayur atau buang sayurnya. Mamanya marah-marah. Joni, kamu harus makan sayur supaya menjadi anak yang sehat dan pintar. Tapi namanya anak-anak kan nggak suka sayur kan. Sampai di sini sejak itu suka sayur. Saya aja, oh ya ibu gembala suka sayur, makanya suaranya bagus. Ada sini yang sejak kecil tidak suka sayur, mungkin lebih banyak, termasuk saya. Saudara, jadi kalau saya dulu makan dikasih sayur saudara oleh ibu saya pasti seringkali meninggalkan sayur itu atau mungkin membuang sayur itu. Akhirnya apa? Akhirnya saya kurus kering. Gitu. Sekarang baru saya sadar, sayur itu penting. Makanya istri saya masak sayur apapun kecuali kalau beracun. Kalau beracun nggak makan. Apapun dimasak dia yang penting hijau dan itu nggak beracun, saya makan saudara. Itu penting. Tapi Joni tadi tidak menyadari, mamanya marah. Makan sayur dipaksa, dengan terpaksa makan sayur, enak nggak? Nggak enak. Ya kan? Bapak saudara, Tuhan pun begitu. Untuk apa mama si Joni memaksa Joni makan sayur meskipun Joni nggak suka, supaya Joni sehat? Untuk kebaikan siapa? Tuhan pun kadang-kadang begitu bagi kita. Tuhan izinkan yang tidak menyenangkan bagi kita terjadi. Itu untuk kebaikan kita sebenarnya. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Joni bilang gini, Ma, sayur itu gak ada gunanya, Ma. Joni gak tahu tentang manfaat sayur. Tapi mamanya sama, kita pun. Banyak hal-hal yang terjadi yang tidak mengenakan bagi kita. Kita gak tahu apa tujuan Tuhan. Tapi Tuhan tahu yang Tuhan mau. Yuk, mari kita mau taat, ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara mengalami hal yang tidak menyenangkan, percayakah saudara bahwa itu untuk kebaikan saudara? Amin. Yes. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan bagi siapa? Orang yang mengasihi. Dengan kata lain, tidak ada satu hal pun yang tidak bisa Tuhan gunakan, kerjakan untuk kebaikan kita. Hal buruk sekalipun terjadi dalam kita, itu bisa Tuhan pakai untuk memberkati kita. Yang percaya katakan yes. Ya. Ada yang berkata, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar di hadapanmu, Yesus. Apapun itu saudara, asal saudara setia kepada Tuhan, percayalah, meskipun itu tidak menyenangkan, saudara akan tetap melihat ini untuk kebaikan. Amin saudara. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari tentang kebaikan Tuhan? Bahwa kebaikan Tuhan itu tidak setara atau tidak sama. Nanti akan saya jelaskan. Mari kita baca dulu yuk. Efesus 1 ayat 3. Kebaikan Tuhan itu tidak setara atau tidak sama untuk semua orang. Ayo kita lihat Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah segala berkat rohani di dalam. Saudara, ini firman Tuhan kepada jemaat siapa? Di Efesus. Berarti orang gereja Tuhan kan? Di Efesus. Paulus
Paulus bilang begini, terpujilah Bapa Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah apa? Memberikan kepada kita segala berkat rohani. Jadi artinya orang-orang percaya, anak Tuhan atau gereja Tuhan seperti kita ini, itu diberikan Tuhan segala-galanya termasuk berkat rohani di surga. Amin. Jadi saya katakan begini, bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dalam beberapa hal. Dan dia baik kepada beberapa orang dalam segala hal. Saya ulangi, Tuhan baik kepada semua orang dalam beberapa, dan dia baik kepada beberapa orang dalam segala. Artinya gini, Tuhan baik kepada semua orang di muka bumi ini, tapi kebaikannya terbatas. Tapi untuk orang percaya, kita beberapa orang percaya ini, Tuhan baik dalam segala, semuanya dia kasih untuk kita. Coba kita bandingkan yuk. Matius 5 ayat 45. Saya catat ya. Oke, saya baca ya. Matius 5 ayat 45. Firman Tuhan berkata begini, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya, bagi semua manusia di muka bumi ini Tuhan baik menurunkan hujan dan matahari, kan? Apakah harus menjadi orang Kristen baru bisa menikmati matahari? Orang nggak Kristen pun bisa menikmati matahari, kan? Itu kebaikan Tuhan bagi semua orang. Apakah harus menjadi orang Kristen baru bisa menikmati hujan? Enggak, kan? Semua orang menikmati itu kebaikan Tuhan yang berlaku untuk semua orang. Tapi ada kebaikan Tuhan yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang tidak percaya. Berkat rohani di surga. Itu yang kita miliki sebagai anak Tuhan. Makanya Tuhan baik kepada orang percaya di dalam segala hal. Berkat di dunia dan berkat di surga Tuhan berikan bagi kita. Saudara-saudara, jadi perhatikan baik-baik. Kita diberikan Tuhan wahyunya, penyataannya, bahwa di dalam dia ada keselamatan. Ini kebaikan Tuhan yang gak bisa dinikmati oleh orang di luar sana, kan? Keselamatan oleh iman itu. Ngerti maksud saya, saudara? Ada seorang anak muda yang dulu saya pernah layani di Surabaya mengirimkan kepada saya sebuah video di Instagram. Dia minta tanggapan saya. Dia manggil saya Kak Joshua. Kak Joshua ini gimana menurut Kak Joshua? Jadi ada orang yang menghina orang Kristen dalam artian, kok bisa percaya ya kan Tuhan itu datang menjadi manusia, mati di kayu salib lalu bangkit, dan kalau kita beriman kita diselamatkan, kok bisa? Saya bilang gini, saya jawab gini kepada dia. Kalau kita membahas orang ini, saya bilang, ini gak ada putus-putusnya, saya bilang. Dari dulu orang ini tanyanya begitu, saya bilang. Yang pasti dia ini gak bisa menikmati anugerah Tuhan, tapi kita bisa. Kalau saudara bisa percaya kepada Tuhan, itu anugerah Tuhan, amin. Itu kebaikan Tuhan yang gak bisa dinikmati oleh orang di luar sana. Jadi kalau ada orang yang menghina salib Kristus, memang kita bilang gini, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi orang yang hendak bina. Sudah gak usah lagi berdebat dengan mereka. Mereka gak kenal kasih karunia, tapi kita mengenal kasih karunia keselamatan. Nah, Bapak Saudara terkasih, untuk menjelaskan ini saya kasih sebuah ilustrasi ya. Saya kan pembina asrama. Saya ini menceritakan, saudara, saya bukan menemukan diri. Saya pembina asrama. Di asrama saya berusaha menjadi orang yang baik bagi semua mahasiswa di asrama. Adil bagi mereka. Ya, kalau ada yang melanggar peraturan, kena sanksi, kena teguran dari saya. Ya, saudara, kalau ada yang baik dan dia saya kadang-kadang ngasih reward kepada mereka. Saya baik kepada semua orang di asrama, tapi untuk orang-orang tertentu yang suka membantu saya, yang dekat dengan saya, yang baik, artinya melakukan semua apa yang saya minta dengan baik, itu pasti mendapatkan perlakuan beda dari saya. Contohnya, anggap saja BPH, Badan Pengurus Harian. Mereka itu orang-orang yang dekat dengan saya, yang menjadi perpanjangan tangan saya, yang sering saya repotkan. Mereka mau memberikan waktu mereka, hati mereka untuk membantu saya mengurus asrama. Tentu mereka nggak bisa saya samakan dengan yang lain, kan? Yang hanya tahunya makan tidur. Ya atau tidak? Beda dong dengan BPH yang bekerja ekstra gitu loh maksud saya. Untuk semua saya baik, tapi dalam beberapa hal saya harus membedakan. BPH ini mendapat perlakuan yang khusus. Kalau saudara, semester lalu saya ajak BPH semester lalu jalan-jalan ke Samosir. BPH sekarang belum. Di sini ada 2 BPH ikut. Belum saya ajak. Nanti Bapak ajak, tenang aja. Yang lain kalau daftar boleh bayar sendiri. Pasti beda dong kebaikan saya, kan? Untuk orang-orang yang gak punya kontribusi apa-apa di asrama, yang tahunya makan dan tidur.
dengan orang yang sibuk memberikan waktu mereka, memikirkan teman-teman mereka, kan? Beda kan harusnya? Beda. Bukan karena saya nggak adil, bukan. Saya adil itu justru. Saya nggak adil kalau saya memperlakukan semua sama dengan orang yang sungguh-sungguh baik, taat, gitu kan ya, punya hati untuk membantu saya dengan orang yang nggak melakukan apa-apa, do nothing. Justru saya nggak adil kalau saya memperlakukan semua sama. Tapi untuk beberapa hal saya memperlakukan mereka sama. Cuma ada perlakuan khusus bagi orang-orang yang dekat dengan saya, yang mau membantu saya. Ya kan, saudara? Nah, ada satu ketika ini saya ceritakan. Biasa kan setiap pagi kan, bukan setiap pagi sih, kadang-kadang pagi-pagi saya nggak tahu berapa kali sehari gitu kan ya, tukang galon datang ngambil galon kosong untuk diisi kembali kan, isi ulang kan. Jadi saya tiap pagi memang saya taruh di depan pintu kamar saya. Kadang-kadang kalau saya dengar acua katanya gitu kan ya, saya datang ngasih. Pertama istri saya ketika kami pertama di asrama ada suara acua, istri saya telepon saya di kantor, "Bang, kayaknya ada orang gila bang manggil acua." Ternyata itu kalau dibilang aqua, istri saya masih, oh berarti ini orang yang jual air minum kan. Dia panggil acua, anak-anak asrama putra, acua katanya. Ternyata saya tanya anak, "Oh pak itu tukang galon pak." "Oh ya udah." Lalu saya kadang-kadang taruh di depan pintu gerbang supaya diambil, saya kasih uang. Kadang-kadang anak-anak saya suruh gitu kan yang sedang bersih-bersih di depan kamar saya. Lalu diisi, siang biasanya dikembalikan lagi kan, ditaruh lagi di gerbang. Saya di kantor. Kadang-kadang tuh, saudara ada yang aqua udah banyak berisi kan. Aqua saya sampai dari pagi sampai sore kadang-kadang masih di situ. Bayangkan gak ada yang tergerak untuk memindahkan hanya jarak 4 meter ke depan pintu kamar saya. Gak ada tergerak juga. Tapi suatu ketika ada satu orang yang gak tahu siapa, tiba-tiba saya pulang kantor, galon saya sudah pindah di depan pintu kamar saya. Gak mungkin sih saya karena dia sibuk di dalam masak atau mengajar. Pasti mahasiswa. Saya tanya di guru, "Siapa yang pindahin galon bapak?" Semua jawab, "Saya tidak pak, saya tidak pak." Mereka takut saya hukum. Padahal saya itu hanya mau bilang thank you, datang ke tempat saya kasih reward gitu. Sampai sekarang gak ada yang ngaku. Itulah lucunya dasar putra. Berbuat baik pun susah mengakunya, apalagi berbuat jahat. Ya kan? Nah, itu orangnya. Susah sekali mengaku memang. Padahal saya itu manggil nanya itu tuh untuk bilang terima kasih. Kau punya hati mengangkat, walaupun itu sederhana, tapi itu sebuah beban yang sangat hebat loh. Ya kan, tidak semua orang punya hati kan, buktinya udah banyak kok yang lewat. Kan ada tulisannya, galon pembina itu ada tulisannya pembina. Masa ditunggu sampai sore bapaknya baru datang dari kantor baru ngangkat. Ya kan, apa salahnya diangkatkan, ditaruh gitu kan ya. Sampai sekarang gak ada yang ngaku. Tapi gak apa-apa lah. Ini PPH ada di sini, takutnya besok dia mulai angkat. Besok kalau kalian angkat galon bapak tahu gak panggil. Sudah lewat. Saudara-saudara, jadi itu untuk orang-orang gitu kan saya perlu kasih reward gitu loh. Yang membantu saya begitu loh. Walaupun kecil, hanya ngangkat galon saya dari gerbang ke depan pintu kamar saya. Itu sebuah hal yang perlu saya hargai gitu. Tapi gak ada yang ngaku. Kalau saudara yang terkasih, jadi kebaikan itu gak sama. Bagi kita orang percaya, dia baik dalam segala hal. Yang percaya katakan amin. Berkat di surga pun dia kasih untuk kita. Amin. Terbukti dengan apa? Dirinya dia korbankan untuk kita kan. Apalagi kesembuhan, apalagi berkat-berkat keuangan, berkat-berkat dalam keluarga saudara, studi saudara, itu kecil bagi Tuhan. Kalau saudara mau tetap setia kepada Tuhan, dia pasti berikan bagi kita. Karena kita spesial. Katakan aku spesial. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, kebaikan Tuhan itu, saudara. Kebaikan Tuhan itu tergantung pada dirinya, bukan kita yang menentukan. Kebaikan Tuhan tergantung pada diri Tuhan dan bukan kita manusia. Mari kita buka Lukas 18 ayat 19. Lukas 18 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini, "Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan." Kebaikan Tuhan, saudara, itu bukan tergantung kita. Kalau kita akui Tuhan baik, baru dia baik. Kalau kita bilang Tuhan nggak baik, dia menjadi tidak. Bukan. Tadi saya tegaskan di awal, dari karakter dan tindakan Tuhan dia baik. Jadi kebaikan Tuhan bukan tergantung kita, suka-suka kita menilai Tuhan baik atau tidak, gitu maksud saya. Makanya Yesus berkata gini, "Kenapa kau katakan aku baik?" Mungkin orang-orang itu berkata Tuhan guru yang baik karena mereka melihat Tuhan menyembuhkan orang sakit. Ya kan? Mereka melihat Tuhan melakukan muji, lalu mereka panggil guru yang. Coba kalau Tuhan nggak menyembuhkan yang sakit waktu itu, bisa tak mereka bilang guru yang baik pada Yesus?
Belum tentu kan? Iya kan? Ketika mereka melihat hal-hal yang hebat, yang spektakuler, mujizat dari Yesus terjadi, lalu mereka bilang guru yang baik. Tuhan bilang gini, kenapa kau katakan aku guru baik? Enggak seorang pun yang baik selain Bapa di surga, selain Allah saja. Artinya gini, Allah baik bukan dari pengakuan kalian. Meskipun kalian tidak mengakui Allah itu baik, dia tetap baik. Gak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi Tuhan yang menetapkan standar yang baik dan tidak baik. Amin. Gak peduli seberapa bagusnya sesuatu kita lihat, seberapa mengenakan sesuatu itu, tapi kalau itu bukan dari Tuhan, maka itu tidak baik. Sudah perhatikan ya, ketika Lot dan Abraham, gembala mereka, peternak mereka itu berantem kan, memperebutkan sebuah wilayah. Lalu Tuhan nyuruh mereka berpisah. Abraham bilang gini kepada Lot, kamu pilih dulu Lot sebagai keponakan. Lot melihat tanah yang datar, yang sepertinya hijau. Dia milih ke sana. Lalu Abraham memilih ya yang lain sisanya. Kan begitu. Kelihatannya tandus kering, nggak menguntungkan dan tidak ada prospeknya. Namun ternyata Lot, apa yang dilihat oleh Lot dengan mata, ternyata menipu kan. Di sana banyak orang-orang berdosa kan. Sodomi terjadi, pelecehan seksual terjadi, perzinahan terjadi di Sodom dan Gomora. Akhirnya Tuhan menghukum Sodom dan Gomora dengan api belerang kan. Nah, saudara sampai apa? Anaknya Lot kena lagi, anaknya kena, istrinya kena, menjadi tiang garam kan, saudara. Tapi Abraham di tempat yang tadi yang tidak menguntungkan kelihatannya, justru dia di sana diberkati Tuhan sampai anak-anaknya Ishak dan sampai cucunya Yakub diberkati Tuhan. Makanya kita sering kali berdoa, Tuhan kami menerima berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub, karena memang Abraham, Ishak dan Yakub itu sangat diberkati oleh Tuhan. Bukan tergantung pada kita. Makanya saudara, apa yang kita lihat itu, meskipun itu menyenangkan atau mengenakan, kalau itu bukan dari Tuhan, maka itu tidak baik. Saudara melihat anak perempuan, melihat cowok yang ganteng, cakepnya minta ampun, saudara-saudara, tapi kalau itu bukan jodoh dari Tuhan, ingat, itu tidak baik. Amin. Sama laki-laki, kalau saudara lihat perempuan yang cantik, perempuan yang gemoy, orang bilang gitu kan ya, tapi kalau itu bukan dari Tuhan, stop. Itu tidak baik. Tapi sebaliknya, meskipun sesuatu itu kelihatannya tidak baik, tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tapi kalau itu dari Tuhan, itu yang the best, itu yang terbaik. Amin, saudara. Saya pernah cerita ini pada saudara-saudara mungkin di kelas. Ketika saya berpacaran dengan istri saya waktu kami masih kuliah dulu, saya bilang begini, Evi, kamu tahu nggak? Selain kamu masih banyak yang lebih cantik, saya bilang. Banyak yang lebih pintar dari kamu, banyak yang lebih kaya dari kamu, tapi kamu yang terbaik dari Tuhan, aku bilang. Kalau kenapa Pak dia? Iya, saya bilang. Meskipun banyak lebih cantik dari kamu, lebih kaya dari kamu, lebih pintar dari kamu, tapi kamu yang terbaik dari Tuhan. Amin. Saudara, meskipun kelihatannya tidak baik apa yang Tuhan bagi, kasih kepada kita, tapi kalau itu memang dari Tuhan, itu yang terbaik. Itu yang akan membuat saudara tetap bersuka cita dan damai sejahtera. Jadi jangan saudara mencari apa yang enak menurut perasaan saudara. Gitu kan ya? Mazmur pasal 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9 berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jika Tuhan berkata itu baik, maka pasti baik. Jangan pakai standar logika. Gak masuk akal itu berarti gak baik. Enggak, saudara-saudara. Jangan pakai emosi perasaan saudara. Aku merasa gak nyaman ketika aku melakukan itu, maka itu tidak baik. Contoh, saya kasih contoh, pelayanan. Saudara, pelayanan itu bisa gak membuat kita capek? Bisa. Lantas karena kita melayani Tuhan capek, lalu kita bilang pelayanan itu gak baik. Apakah begitu? Ketika perasaan kita sudah mulai gak enak melakukan pelayanan, lalu kita bilang pelayanan tidak baik, kan tidak begitu kan? Makanya jangan pakai perasaan kita. Gitu maksud saya. Atau logika kita. Tadi saya katakan, kalau kita berpikir-pikir dengan logika kita tentang karya penyelamatan Tuhan, penebusan Tuhan, pemberitaan tentang salib itu loh, memang gak masuk akal, melampaui akal kita. Lalu karena gak bisa kita terima dengan akal kita, lalu kita berkata, oh itu gak benar, itu gak baik. Kan tidak, saudara. Makanya jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan dari logika kita dan emosi kita. Amin, saudara? Saudara, saya bisa panggil satu orang overtime maju ke depan. Sini, maju ke sini. Oke, sudah pacaran? Nggak, bukan di sini maksud saya. Oke. Overtime sekarang kamu coba ikuti instruksi saya. Sekarang saya tanya, kalau kamu saya suruh kembali ke bangku kamu overtime,
Coba kamu kembali firman ke bangku kamu tadi. Jangan ke bangku yang lain ya. Ke bangku kamu tadi. Masih ingat kan? Kamu udah lupa kan? Oke, sekarang balik sini firman. Kita kerjain kan, mumpung. Sekarang coba kamu kembali ke tempatmu, tapi saya kasih arahan ke kamu ya. Kamu mutar dulu sekali sini firman. Ayo. Jangan 7 kali nanti rombong mulai nih kan, seperti Yesus ya. Mas Bapak putar sekali, ayo. Putar sekali yuk. Ayo cepat, ikutin saya. Nanti nilaimu habis loh, hancur. Terus putar sekali lagi. Nah, kamu sekarang dari sisi kiri sana, jalan ke firman, ke belakang ke firman. Ikut ya. Ini bukan vision show, gak perlu gini-gini. Jalannya terus. Ya, ke sana lagi, samping kanan saya. Iya. Jangan godain anak-anak itu ya. Fokus, terus. Iya. Oke. Sini, sini. Belakang saya, baru kau dulu saya. Belakang saya, baru dulu belakang ya. Bisa tepuk tangan untuk Vertiaman. Saudara, kalau tadi saya minta Vertiaman memutuskan sendiri lewat mana dia harus duduk kembali ke bangkunya, dia pilih jalan pintas ya. Ah, ini cepat nih Pak, tak mungkin saya muter-muter gitu ya. Tapi saya minta dia muter-muter sehingga agak lama kan. Dan capek nggak? Capek. Ya kan, dia agak capek saudara-saudara. Tadi jalan udah agak miring begini dia. Jadi pertama kali begini dia udah agak miring, udah mulai capek. Kadang-kadang Tuhan itu nyuruh kita begitu. Tuhan kadang-kadang menyuruh kita tuh mencari jalan yang nggak umum gitu loh, nggak lazim gitu loh. Tapi kita namanya cepat, Tuhan kelamaan Tuhan, aku mau cepat gitu kan. Tuhan bilang sabar, ada prosesnya. Tuhan suka proses, amin. Seperti orang-orang Israel 40 tahun Tuhan harus memproses mereka berputar-putar supaya karakter mereka kuat, siap menerima tanah perjanji. Karena kalau mereka masuk tanah perjanjian, percaya saya, mereka tidak akan Tuhan. Buktinya apa? Selama proses 40 tahun pun mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Apalagi kalau Tuhan tidak proses mereka. Saudara, lalu Vertiaman bilang gini, jangan kali Pak Yosua nyuruh saya muter-muter. Itu untuk kebaikanmu Vertiaman, supaya kau lemakmu terbakar. Kan begitu ya? Supaya jangan kegemuan, bahaya nanti kan. Supaya gulamu berkurang kan begitu ya? Untuk kebaikanmu, meskipun gak menyenangkan. Lantas gara-gara saya nyuruh Vertiaman muter-muter, lalu dia bilang, Pak Yosua gak baik, Pak Yosua jahat. Kan enggak. Saya punya nafsu. Saudara, kebaikan Tuhan itu bukan tergantung dari kita, perasaan kita atau logika kita, tapi tergantung dari itu. Mungkin saudara mengalami masa-masa sulit sekarang ini, dan saudara perlu menikmati kebaikan Tuhan. Saudara mungkin berdoa dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku sedang melalui masa-masa sulit sekarang ini Tuhan. Aku tidak mengerti mengapa kau biarkan hal ini terjadi, tapi aku mau tetap setia, berjanji, tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara percaya Tuhan baik? Apapun yang terjadi, amin. Dia baik. Kita belajar hari ini 3 hal tentang kebaikan Tuhan. Yang pertama, bahwa kebaikan Tuhan tidak selalu menyenangkan. Yang kedua, kebaikan Tuhan tidak sah. Kita ini lebih spesial daripada orang luar sana. Yang ketiga, kebaikan Tuhan itu tergantung pada Tuhan, bukan kita. Katakan kiri kanan tos, Tuhan kita baik. Mari pakai berdiri sama-sama. Saya udah main musik, bisa masuk ke depan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami dapat belajar tentang kebaikan Tuhan. You are good and you do only good dalam hidup kami. Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi, meskipun tidak menyenangkan bagi kami. Mungkin ada sakit penyakit Tuhan, kami percaya itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Mungkin ada yang punya masalah dalam keluarga Tuhan. Kalau itu karena kami yang salah, ampuni kami. Biar kami memperbaiki hidup kami sungguh-sungguh. Biar itu semuanya menjadi berkat bagi setiap kami. Mungkin ada yang punya masalah dalam studi mereka Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tetap percaya bahwa ketika kami tetap setia kepada Tuhan, maka semuanya pasti baik bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah dapat kami balas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Masyarakat firman telah kami terima. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa-Ku yang baik.
Kita punya Tuhan yang baik. Dia mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ku berjalan sendirian sebab Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Mungkin kita mudah sekali berkata, Tuhan Engkau baik, ketika hal-hal yang terjadi dalam hidup kita menyenangkan bagi kita, menenangkan bagi kita. Semua doa kita dijawab oleh Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan baik. Tapi bagaimana ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi pada saudara dan saya? Maka saudara tetap berkata, Tuhan Engkau baik. Lord, you are good. Hari ini kita belajar bahwa kebaikan Tuhan itu tidak selalu menyenangkan kita. Kebaikan Tuhan itu spesial bagi saudara dan saya. Mau tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Kita mendapatkan anugerah yang spesial dari Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah iri, jangan pernah cemburu dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Karena sebenarnya kita lebih beruntung daripada mereka. Kebaikan Tuhan juga bukan tergantung pada kita, tergantung pikiran kita, tergantung emosi kita itu. Tapi itu semua tergantung dari Bapa yang baik, yang tahu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Saya tidak tahu saudara mengalami apa siang hari ini. Mari katakan kepada diri saudara, Tuhan Engkau baik. Ya, Tuhan Engkau baik. Ampuni kami kalau kami seringkali meragukan kebaikan Tuhan. Kami memiliki standar yang salah tentang kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar Tuhan, apapun yang terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Mari angkat tanganmu, katakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Kau yang percaya Tuhan baik, katakan dengan iman. Mengerti bahwa dan tolong setiap kali hati kami yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Jangan setiap hari ku berjalan sendirian sebab Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik.
yang telah menyelamatkan setiap kami dan yang memberkati kami setiap hari. Apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, biar kami tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap baik. Kebaikan Tuhan tidak dapat kami ukur dengan apapun juga dan tidak dapat kami balas Tuhan. Siapakah kami ini yang Tuhan jadikan menjadi biji mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali meragukan kebaikan Tuhan. Hari ini kami belajar mulai lagi hidup dalam kebaikan demi kebaikan Tuhan, membagikan kebaikan Tuhan bagi orang-orang di luar sana, sehingga banyak orang yang datang kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan. Menteraikan firman telah kami terima pada hari ini Tuhan. Kami percaya kami telah dimenangkan, kami telah diberkati.